Merasa dibohongi, Kiai Imaduddin marah-marah bongkar semuanya. Ada yang betul-betul sahih, bernasab mulia, dia keturunan Raden Wijaya, dia keturunan Raden Fatah, dia keturunan Sultan Hasanuddin. Apa saja yang ada mereka ceramahkan dari fadilah-fadilah mereka yang mengaku cucu Nabi adalah hadis-hadis palsu. Saking mulianya, saking tingginya, saking pentingnya, saking gak boleh sembarangan kita permainkan kedudukan mereka sudah. Alasan dari kajian saya juga tentang nasab-nasab daripada mereka yang mengaku Rasul, yaitu untuk menjaga kesetaraan, untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam. Itu sistematis, pakai buku rujukan, seolah-olah dia ilmiah, saudara, juga serang nasabnya. Dia bilang habaib Indonesia ini semua palsu, enggak, mereka dia. Kiai Imaduddin yang namanya kian bersinar setelah dirinya berani membongkar nasab habaib di Indonesia. Menurutnya, habaib di Indonesia semuanya palsu karena menurut Imaduddin nasab habaib di Indonesia telah terputus. Tak cuma itu, keberaniannya melalui hasil dari penelitian yang ia teliti, Kiai Imaduddin menantang seluruh dunia debat terbuka selama 3 hari 3 malam. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam. Di sisi lain, ada hal yang menarik. Ternyata Kiai Imaduddin adalah anggota FPI. Pada tahun 2017, Kiai Imaduddin adalah anggota FPI. Bahkan, Imaduddin pada tahun 2018, ia ikut mencalonkan diri sebagai bupati. Partai politik pun merapat dari mulai PPP dan Demokrat. Mengingat hal itu, pihak FPI langsung menggelengkan kepala karena mengingat Imaduddin adalah anggota FPI. Bahkan saat pencalonan dirinya sebagai bupati, dengan tegas Kiai Imaduddin mengatakan bahwa saya sami'na wa ata'na, saya punya FPI yang jiwa juangnya tidak diragukan. Bersama FPI saya akan satukan kekuatan umat melawan kekuatan pertahanan. Sontak saja pihak FPI pun mengatakan Imaduddin menjilat air liur sendiri. Begitulah istilah yang pantas disematkan bagi Imaduddin. Bagaimana tidak? Track record Imaduddin waktu masih menjadi ketua DPC FPI Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, Banten, dia tidak pernah mencaci atau menyela para habaib. Bahkan di salah satu pengajiannya, Imaduddin pernah menjelaskan bahwa tidaklah orang itu mencaci duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkecuali karena 3 hal. Pertama, imma ayyakuna waladuz zina, entah dia terlahir sebagai penjina. Kedua, imma ayyakuna munafikon, entah dia munafik. Yang ketiga, wa imma ayyakuna abuhu jami'u ummihi fi ghairi tahrin, atau bapaknya bersetubuh dengan ibunya dalam keadaan najis. Namun, melihat kelakuan Imaduddin sekarang, dia tidak sungkan untuk mencaci dan membenci para habaib, bahkan mengingkari adanya para zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman sekarang. Itulah mengapa Imaduddin pantas dikatakan menjilat air liur sendiri, karena tidak sesuai atas apa yang dikatakan dan sama-sama menjijikan. Menurut informasi dari petinggi FPI Kabupaten Tangerang, Imaduddin pernah di PKB, lalu pindah ke PKS, dan sekarang pindah lagi ke PKB. Begitu pula ia di Ormas NU, lalu pindah ke FPI, menjabat Ketua DPC FPI Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang. Ketika pencalonan Bupati Tangerang, Imaduddin di antara petinggi FPI Kabupaten Tangerang tersebut minta restu ke Buya Qurtubi untuk maju nyalon Bupati Kabupaten Tangerang dari jalur independen. Saat itu Buya Qurtubi masih jadi Imam FPI Banten. Namun Buya Qurtubi tidak mengizinkan karena Imaduddin belum bisa membentuk DPRA di kecamatannya sendiri. Sedangkan DPRA FPI di kecamatan lain sudah terpenuhi di semua desa dan kelurahan se-Kabupaten Tangerang. Singkatnya, Imaduddin ini tidak menemukan yang ia inginkan di FPI karena FPI bukan kendaraan perjuangan manusia yang rakus harta dan haus jabatan.
FPI sebagai organisasi Islam kendaraan perjuangan orang-orang yang istiqomah dalam dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, membela kebenaran, menegakkan keadilan, melawan kezaliman, dan mengedepankan kepedulian terhadap umat yang tertimpa bencana. Seperti itulah tanggapan pihak FPI terhadap Kiai Imaduddin saat ini. Setelah keluar dari FPI, Kiai Imad yang sekarang menjabat wakil khatib PWNU itu tidak menampiknya, yakni membenarkan akan berita tersebut. Bahkan ia mengatakan, itulah perjalanan hidup saya. Yang penting sekarang saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengembalikan saya seutuhnya kepada NU. Ketika ditanya alasannya keluar dari FPI, setelah sebelumnya aktif di ormas yang didirikan Ustadz Al-Habib Rizik itu, Kiai Imad tidak mau membuka secara terbuka. Kiai Imaduddin hanya mengatakan masing-masing orang punya alasan untuk memasuki atau keluar pada satu organisasi. Saya hanya merasa yang paling cocok untuk santri seperti saya ini hanyalah NU.